Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Karina Hamidah, staf divisi KAIL Himan periode 2022-2023. Pada kesempatan kali ini, insya Allah saya akan membahas kisi-kisi UAS MOL terkait dengan logistik dan MRP. Yang pertama saya akan bahas adalah terkait MRP atau Material Requirement Planning. Saya mengambil contoh soal yang ada di modul MOL tahun 2023, yaitu terkait dengan perusahaan speaker. Di sini diketahui bahwa holding cost dari perusahaan ini adalah $1 per unit per minggu. Kemudian ada setup cost-nya, yaitu $100. Kemudian ada lead time-nya selama 1 minggu. Kemudian ada annual usage, yaitu 52 minggu. Lalu ditanyakannya adalah bagaimana cara mengerjakan dengan metode LFL, EOQ, dan POQ. Yang pertama harus dilakukan adalah membuat tabel seperti ini ya, teman-teman. Membuat tabelnya. Kemudian di sini ada week number, item, yaitu berarti tulis speaker, kemudian gross requirements, schedule receipt, project on hand, net requirements, PO receipt, dan PO release. Kemudian di kolom selanjutnya ada beginning inventory, atau penyimpanan barang yang ada di gudang. Oh ya teman-teman, tambahan di sini untuk diketahuinya itu ada beginning inventory sebesar 35 ya. Lalu di sini dituliskan periode yang ada pada soal, yaitu sebanyak 10 ya. Ini ada di soal 1, 2, 3, 4 sampai 10. Kemudian ada produk speakernya, yaitu permintaan per periodenya. Di periode 1, 35, di periode 2, 30, di periode 3, 40, di periode 4, 0, 5, di periode 5, 10, di periode 6, 40, di periode 7, 30, di periode 8, 0, periode 9, 30, dan periode 10 sebanyak 55. Itu dituliskan di bagian gross requirements-nya. Lalu untuk kolom yang schedule receipt ini dikosongkan karena tidak ada di keterangannya untuk schedule receipt. Project on hand atau beginning inventory-nya itu adalah di 35. Ini adalah keterangan yang tidak ada tadi, yang kurang ya teman-teman. Lalu cara menghitung untuk metode LFL yang pertama itu adalah metode LFL ini adalah metode yang perusahaan membuat pesanan sesuai dengan permintaan. Jika permintaan di periode pertama itu 35, maka perusahaan akan membuat sebanyak 35 juga, seperti itu. Dan seterusnya gitu. Baiklah kita masuk ke perhitungannya ya. Di sini, untuk beginning inventory-nya tadi kan 35. Ada di gudang speaker sebanyak 35. Kemudian, di periode pertama itu ada permintaan sebanyak 35. Maka, yang di gudang masuk ke periode pertama, project on hand yang di periode pertama yaitu 35. Maka dari itu, kebutuhan bersihnya kita tidak perlu mencantumkan karena di gudang ada barang sebanyak 35. Maka net requirements-nya atau kebutuhan bersihnya adalah 0. Apakah kita harus mengorder ketika kebutuhan kitanya 0, kebutuhan bersihnya 0? Tidak. Maka ditulis juga 0. Kemudian planned order release-nya atau PO release-nya itu juga dikosongkan terlebih dahulu ya teman-teman di awal. Kemudian untuk periode 2 itu ada 30 permintaan. Lalu di gudang itu kan sudah habis ya teman-teman, karena di periode pertama sudah dipakai. Maka untuk project on hand-nya itu ada 0, sebesar 0. Lalu kebutuhan bersihnya kita butuh berapa nih untuk memenuhi periode yang kedua ini, pemesanan periode kedua. Berarti kan butuh 30, maka ditulis 30. Berarti kita harus PO receipt gak atau memesan? Ya berarti harus pesan sebanyak 30 juga gitu. Karena lead time-nya sebanyak 1 minggu atau selama 1 minggu, maka dari itu pemesanan 30 ini harus dipesan di minggu sebelumnya atau periode sebelumnya, yaitu di periode ke-1. Ditaruhnya di PO release ya untuk pemesanan bahannya gitu. Lanjut, untuk periode 2 sudah selesai, lalu periode 3. Permintaannya sebanyak 40, namun di gudang sudah habis karena dipakai di periode pertama tadi ya.
maka dari itu ditulis juga 0. Kemudian kebutuhan bersihnya berarti kan butuh 40. Lalu kita harus memesan sebanyak 40 juga. Karena LFL ini sekali lagi adalah metode yang membuat pesanan sesuai dengan permintaan. 40 ini harus dipesan di mana? 40 ini harus dipesan di minggu yang sebelumnya, yaitu di minggu kedua atau periode kedua. Selanjutnya di periode keempat ya, karena kosong berarti dikosongkan semuanya karena tidak ada pesanan dari konsumen gitu. Lalu untuk periode 5 itu ada permintaan sebanyak 10, karena project on hand-nya kosong, tadi di gudangnya juga sudah kosong, maka ditulis 0. Kemudian kebutuhan bersihnya berarti kita butuh berapa untuk memenuhi permintaan, yaitu 10. Berarti kita harus pesan sebanyak 10 juga. 10 ini harus dipesan 1 minggu sebelum minggu 5 atau periode kelima, yaitu di periode keempat. Maka ditulisnya di PO release yang keempat gitu. Di sini ya. Lanjut kita ke periode 6. Ada permintaan sebanyak 40. Kemudian untuk project on hand-nya itu 0 karena kan di gudang sudah habis ya di periode pertama. Lalu lanjut lagi untuk kebutuhan bersihnya dibutuhkan 40. Maka 40 ini ditulis dengan di bagian net requirements. Apakah berarti kita harus pesan berapa nih? Karena kebutuhan bersihnya 40 berarti kita harus pesan sebanyak 40. Pesannya di 1 minggu sebelumnya, yaitu di periode ke-5. Lakukan seterusnya seperti itu sampai ke periode ke-10. Seperti itu, teman-teman. Lanjut, untuk materi yang kedua atau metode yang kedua itu adalah terkait EOQ. Untuk EOQ ini ada rumus tersendiri, yaitu rumusnya ini. 2 dikali D dikali S per H itu diakarin. Jadi akar 2 DS per H itu rumusnya. Dengan keterangan D adalah demand tahunan atau annual demand, kemudian S-nya adalah setup cost, kemudian H-nya adalah annual usage. Untuk D-nya juga ada rumus tersendiri, karena di sini itu D-nya sama dengan 270 per 10. Didapatnya dari mana? Didapatnya dari jumlah demand. Ini nih, permintaannya dijumlahkan, lalu dibagi dengan jumlah periode. Jadi 35 tambah 30 tambah 40 tambah 10 tambah 40 tambah 30 tambah 30 tambah 55 dibagi dengan 10 gitu. Berarti kan hasilnya adalah 1404. Masukkan D-nya ke rumus. Akar 2 dikali D-nya 1404 dikali dengan S-nya ini ya. Setup cost-nya adalah 100, kemudian dibagi 52 sama dengan hasilnya 73. Itu dibulatin. Hasilnya itu kalau nggak salah di 73, tapi dibulatin aja jadi 73 gitu. Nah, 73 ini tuh buat apa sih? Ini tuh kalau misalnya perusahaan mau pesan di periode tertentu ya, kalau misalnya butuh pesan, nah itu tuh minimalnya harus 73. Jadi kalau misalnya perusahaan butuhnya cuma 3, tetap pada metode EOQ ini perusahaan harus pesan sebesar sebanyak 73 unit gitu. Jadi nggak bisa sejumlah kebutuhan atau demand-nya gitu. Oke, kita masuk ke perhitungannya ya. Sama sih sebenarnya mah sama yang LFL, cuman bedanya di ini ya, di PO receipt-nya. Soalnya kan tadi ya si EOQ ini tuh punya rumus tersendiri gitu. Oke, masuk ya ke periode pertama, itu dibutuhkannya 35 speaker. Kemudian di gudangnya ada 35. Maka yang di gudang masuk ke periode pertama. Lalu net requirements-nya jadi 0 karena sudah ada di gudang 35 dan PO receipt-nya juga kita nggak harus pesan kan. Jadi 0. Masuk ke periode 2. Itu demand-nya ada 30. Sedangkan di gudang udah 0 karena 35 ini sudah kepakai di periode pertama. Maka project on hand-nya di periode kedua itu adalah 0. Berarti kebutuhan bersih yang kita butuhkan itu ada berapa sih? 30. Nah, berarti kita harus pesan berapa? Sesuai yang aku bilang tadi, kalau misalnya di metode EOQ ini, ketika kita butuhnya sejumlah segini,
kita tuh harus tetap pesannya tuh sebanyak 73 unit gitu. Jadi PO receipt-nya sebanyak 73 yang dipesan di periode sebelumnya. Seperti itu teman-teman. Kemudian masuk ke periode 3, itu ada kebutuhan demand-nya 40. Ternyata tapi kan di gudang tuh masih ada sebanyak 43. 43 ini dari mana? Ini loh. Kemarin kan periode kemarin tuh pesan sebanyak 73. Tapi yang kepakainya cuma 30. Maka ada sisa sebanyak 43 di gudang. 43 ini bisa dipakai di periode selanjutnya, seperti itu. Maka untuk periode ketiga ini masih ada persediaan sebanyak 43. Kemudian net requirement-nya berarti 0 kan, kita nggak harus punya kebutuhan bersih, kita juga nggak harus pesan, nggak harus PO receipt. Kemudian kita juga nggak harus pesen lagi gitu, makanya di sininya 0. Untuk periode 4 itu demand-nya 0, tapi kita masih punya persediaan sebanyak 3, gitu. Makanya ditulis 3. 3 ini dari mana? Dari ini, 43 dikurangi 40. Di periode kemarin itu ada sisa 43, namun yang kepakainya kan 40, berarti ada sisa 3 lagi di gudang. Habis itu, untuk net requirement-nya 0, PO receipt-nya 0, ini juga jangan diisi dulu, yang PO release-nya. Kemudian untuk periode yang kelima itu ada demand sebesar 10, tapi di gudang itu kan sisanya cuma 3. Berarti kebutuhan bersihnya kita butuh 7 lagi gitu. Kemudian kita harus mengorder sebanyak 73. Kenapa? Karena metode EOKI ini lagi-lagi ya ada minimal ordernya gitu. Kalau misalnya cuma butuh 3 ya tetap ordernya harus sejumlah angka yang telah dihasilkan dari rumus gitu. Terus pesan 73 juga. Pesannya di kapan? Di 1 minggu sebelumnya, yaitu di minggu keempat atau periode keempat sebanyak 73. Lanjut ke periode ke-6, itu ada 40 permintaan. 40 permintaan, tapi di gudang ada sisa 66. 66 ini dari mana? 73 kurangi 7. Kan ada pesanan sebanyak 7 kemarin tuh, di periode kemarin, tapi kepakainya pesannya tuh 73, tapi kepakainya cuma 7, berarti ada sisa sebanyak 66. 66 ini dimasukkan ke gudang untuk periode selanjutnya. Maka dari itu, 66 dikurangi 40, masih ada kan? Masih ada sisa gitu, masih ada sisa 26, ya berarti ditaruh untuk periode selanjutnya. Kemudian kita nggak harus ngelakuin menulis kebutuhan bersihnya, dan kita juga nggak usah PO receipt juga gitu. Dilakukan hal yang sama sampai ke periode 10, yang dengan metode yang sama ya. Jadi kalau misalnya butuhnya cuma 5, itu tetap dipesannya sebanyak 73. Itu untuk materi atau metode yang EOKI. Nah, untuk yang metode POKI ini, cara perhitungannya masih sama dengan yang sebelum-sebelumnya, namun bedanya adalah tergantung dengan POKI berapa gitu. Misal kalau misalnya POKI 2, itu berarti kita harus memenuhi demand sebanyak 2 periode dalam pemesanannya. Kita coba ya masuk ke soal aja. Kalau yang ini tuh POKI-nya POKI 3. Di sini beginning inventory-nya kan ada 35. Berarti masuk ke periode 1 itu sebanyak 35. Kita nggak harus nulis kebutuhan bersihnya, kita juga nggak harus PO receipt atau pemesanan, melakukan pemesanan, maka 0 gitu. Nah, ini dikosongin dulu nih awalnya. Lalu masuk ke periode 2. Ternyata kan butuh 30 permintaan atau 30 speaker. Tapi di gudangnya udah 0, berarti kita punya kebutuhan bersih sebanyak 30, atau yang harus dipesan tuh sebanyak 30. Terus kita harus ngepesannya berapa sih? Karena ini kan per 3 periode ya. Yang periode pertama udah, periode kedua sama ketiganya belum. Jumlahnya berapa? Ini nih, 40 tambah 30, berarti 70. Berarti kita harus melakukan pemesanan sebanyak 70 untuk memenuhi 2 periode yang kosong. Karena kan ini per 3 periode harusnya pesannya, tapi di periode pertama ternyata udah kepenuhin, berarti kita butuh memesan untuk hanya 2 periode saja. 70 ini dipesan di mana? Di 1 minggu sebelum periode kedua. Maka ini teh safety stock untuk periode 2 dan 3. Kayak gitu. Terus masuk ya ke POKI 3 selanjutnya, yaitu periode 4, 5, dan 6 ya. Untuk periode 4,
5, dan 6, ini kan periode 4-nya kosong ya, berarti nggak dihitung. Periode yang selanjutnya yang dihitung adalah berarti 5, 6, dan 7. Periode 5 ternyata butuhnya 10, periode 6 ternyata butuhnya 40, periode 7 ternyata butuhnya 30. Kalau dijumlahin jadinya kan 80. Nah, 80 ini tuh dimasukin di PO receipt yang harus dipesan sebelum periode 5. Jadi pas periode 5 teh udah aman. Stoknya teh ada 80 buat periode 5, 6, sama 7. Untuk periode 5 ini kan butuhnya 10, tapi di gudangnya udah habis. Maka dari itu kita harus pesan sebanyak 10. Tapi untuk PO receipt-nya kenapa 80? Karena tadi ini tuh harus memenuhi 3 periode yang harus dipesan sebelum periode kelima, yaitu di sini. Berarti periode 4 harus udah pesan 80 untuk memenuhi kebutuhan sampai ke yang ke-7, periode ke-7 gitu. Lakukan hal yang sama sampai terakhir dengan metode seperti itu. Pada akhirnya akan ditemukan setup cost, holding cost, sama total cost dari masing-masing metode gitu. Untuk lot sizing-nya kan ada LFL, ada EOQ, sama POQ. Ini untuk kesimpulannya ya. Jadi berdasarkan perhitungan MRP didapatkan perbandingan masing-masing lot sizing adalah sebagai berikut. Ada lot sizing, ordering time, quantity, setup cost, holding cost, sama total cost. Untuk LFL, minggu ke-1, 2, 4, 5, 6, 8, dan 9. Kenapa? Karena di sini waktu pemesanannya cuma ada di minggu-minggu yang disebutkan di sini. Untuk yang ketiga itu tidak ada, untuk yang ke-7 itu tidak ada, untuk minggu ke-10 tidak ada, maka tidak ditulis. Lakukan hal yang sama untuk EOQ dan POQ. Kemudian untuk kuantitinya, itu adalah jumlah pesanan yang ada atau yang kita order pada PO release per periode yang ada pesanannya. Untuk yang LFL itu ada 30, 40, 10, 40, 30, 30, dan 55. Untuk setup cost-nya ini didapatkan dari mana? Didapatkan dari, ini kan ada 7 periode atau 7 minggu ya. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 6, 9, dan 8. Maka dari itu, setup cost-nya kan sebesar 100 dikalikan dengan 7 minggu. Maka hasilnya $700. Untuk holding cost-nya, ini dilihat dari ini, project on hand-nya. Ini kan nggak ada sama sekali ya, jadi hasilnya 0 gitu. $0. Setelah itu ditotalkan, yaitu 700 ditambah 0 berarti hasilnya 700, seperti itu. Untuk kesimpulannya, maka berdasarkan perhitungan MRP didapatkan perbandingan masing-masing lot sizing adalah sebagai berikut. Di sini kita harus membuat terlebih dahulu tabel lot sizing, ordering time, quantity, setup cost, holding cost, dan total cost-nya. Berdasarkan soal, kita kan hanya menghitung 3 metode, yaitu lot for lot, economic order quantity atau EOQ, dan yang terakhir itu POQ atau period order quantity. Untuk ordering time itu tuh dihitung dari PO release-nya. PO release-nya tuh yang ada pesanannya di minggu atau periode keberapa saja, itu yang dicantumkan di ordering time. Itu berlaku untuk semua metode ya teman-teman. Terus untuk yang kuantitinya, itu tuh berdasarkan pemesanan di periode-periode tersebut yang ada di ordering time. Misalnya yang di ordering time itu tuh periode satunya itu 30, periode keduanya 40, periode ketiganya itu kosong berarti tidak dicantumkan, periode keempatnya itu 10, periode kelimanya itu 40. Di sini maaf ya ada kesalahan penulisan. Kemudian untuk periode ke-6-nya itu 30 dan periode ke-8 30 serta periode ke-9-nya 55 gitu. Setelah dijumlahkan itu hasilnya setup cost-nya ada $700. Kenapa 700? Biaya setup cost itu kan $100. Nah, dikalikan dengan ordering time-nya berapa kali pesan dalam 10 periode ini gitu. Tapi kan yang dihitungnya tuh cuma 7 periode, berarti 7 dikalikan dengan setup cost-nya 100, jadi 700. Untuk holding cost itu dilihat dari project on hand-nya. Untuk project on hand itu kan di sini semuanya 0, maka dari itu tidak ada biaya untuk holding cost project on hand di lot for lot gitu. Itu berlaku untuk penghitungan economic order quantity atau EOQ dan juga POQ.
Setelah dihasil-hasil, dijumlah-jumlah untuk startup cost-nya, yang ini tuh, yang EOK itu $400, terus yang holding cost-nya itu tuh 391, ini ada kesalahan penulisan. Terus yang POK itu startup cost-nya $300 dan holding cost-nya itu sebesar $195. Kemudian setup cost dan holding cost dari masing-masing lot sizing itu dijumlahkan. Terus dicari yang paling minimum, yaitu berarti metode yang POK yang dipakai untuk perhitungan MRP yang paling baik. Seperti itu. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya adalah materi terkait logistik, yaitu Transportation Service Selection. Pada tahun lalu, soal logistik pun tidak ada di UAS, maka dari itu saya mengambil contoh soal yang ada di modul MOL tahun 2023. Di sini, soalnya adalah pertimbangkan pilihan yang dihadapi oleh produsen jam tangan kelas atas yang harus mengirimkan bermacam-macam 30 jam tangan yang masing-masing senilai $500 dari gudang manufakturnya ke distributor yang terletak 1000 mil jauhnya. Pabrikan dibayar untuk jam tangan setelah diterima distributor sehingga pabrikan memiliki inventaris dalam perjalanan. Asumsikan ada dua opsi transportasi, yaitu darat selama 8 hari dan transportasi udara selama 2 hari. Dan pertanyaannya adalah, manakah biaya yang lebih efisien dari kendaraan darat ataupun udara tersebut? Untuk menjawabnya, kita tulis apa-apa saja yang diketahui. Kebetulan ini di soal diketahuinya ada yang lama hari sampai dari kendaraan darat maupun udara, kemudian ada shipping weight-nya sebesar 10 pounds, total product value-nya sebesar $15.000, kemudian parcel ground cost sebesar $50, air express cost sebesar $90, kemudian ada inventory holding cost rate sebesar 20% of product value per year. Itu adalah apa-apa saja yang diketahui. Kemudian untuk cara menjawabnya adalah dengan memakai rumus total cost sama dengan in-transit inventory holding cost ditambah dengan carrier cost. Untuk in-transit inventory holding cost, cara mencarinya adalah dengan off-day in-transit dibagi 365 dikali shipment value dikali annual inventory carrying cost percentage. Untuk off-day in-transit, ini adalah lama barang sampai dengan menggunakan transportasi pilihan. Jadi misalnya untuk darat itu kan 8 hari, kalau misalnya untuk udara itu 2 hari. Kemudian untuk shipment value-nya itu adalah total product value, yaitu sebesar $15.000. Kemudian untuk yang terakhir, annual inventory carrying cost percentage adalah inventory holding cost rate, yaitu sebesar 20% atau dikadesimalkan menjadi 0,2, seperti itu. Lalu untuk carrier cost-nya itu didapat dari parcel ground cost atau air express cost. Jadi biaya untuk transportasi darat adalah sebesar 50, kalau yang udara $90 gitu. Oke, kita masukkan angka-angkanya ke rumus. Untuk total cost for ground yang darat itu adalah lamanya 8 hari, ditulis 8 hari, kemudian dibagi 365. 365 ini adalah asumsi hari per tahunnya. Jadi kalau misalnya di soal tidak ada keterangan asumsi hari per tahunnya, itu diasumsikan saja oleh kita sebanyak 365 hari sesuai jumlah hari yang ada dalam 1 tahun. Kemudian dikalikan dengan $15.000 atau total product value atau yang disebut dengan shipment value. Kemudian dikalikan dengan annual inventory carrying cost percentage, yaitu sebesar 0,2 atau 20%. Lalu ditambahkan dengan carrier cost atau ini biaya transportasi pilihan. Untuk yang darat itu kan $50, berarti ditulisnya $50. Kemudian kita jumlah-jumlahkan. Untuk 8 dibagi 365 dikali $15.000 dikali 0,2 itu hasilnya $65,75, dan ditambahkan dengan carrier cost-nya sebesar $50, yang berarti hasilnya menjadi $115,75. Itu untuk
biaya transportasi darat. Kemudian kita hitung yang udara. Rumusnya masih sama, hanya dibedakan dari carrier cost sama lamanya sampai gitu. Untuk lama sampainya itu ada 2 hari, dibagi dengan 365 dikali dengan $15.000 dikali 0,2 ditambah 90 ini dari sini, air express cost-nya. Kemudian dijumlahkan. 2 dibagi 365 dikali 15 dikali 0,2 itu hasilnya $16,64. Ditambah dengan carrier cost dari transportasi udara adalah $90. Hasilnya adalah $106,44. Maka dari itu, di kasus ini, penghematan persediaan moda transportasi yang lebih cepat melebihi biaya angkutan tambahan, sehingga manajer transportasi harus menggunakan jalur ekspres udara sebagai opsi layanannya, yaitu sebesar 106,44, yang berarti lebih hemat dari menggunakan transportasi darat sebesar 115,75, seperti itu. Selanjutnya, materi terkait pemilihan lokasi yang strategis dengan menggunakan metode Center of Gravity Method. Ini masih terkait logistik ya teman-teman. Untuk hal ini, saya mengambil dari contoh soal yang ada di modul kembali karena di UAS tahun lalu tidak dibahas mengenai ini. Kita asumsikan saja di soal ini bahwa kita akan membuat sebuah kafe di antara kampus-kampus yang ada di Unisba. Yang A itu adalah kampus Taman Sari 1, kemudian yang B itu adalah gedung LPPM, dan yang ketiga, yang C, ini adalah gedung FMIPA. Misalnya, kita akan membuat kafe di antara 3 lokasi ini. Mana sih yang terbaik lokasinya gitu untuk membuat kafe yang strategis gitu. Untuk lokasinya, yang A itu ada di koordinat 20,90 dengan wedge shipped-nya 200.000 lbs. Kemudian untuk yang lokasi B, itu koordinatnya ada di 95,75 dan yang C 60,30 dengan masing-masing wedge shipped-nya 100.000 dan 500.000 lbs, seperti itu. Untuk mencarinya, itu adalah dengan menggunakan sumbu X dan Y, kita buat dulu sumbu X dan Y-nya, lalu kita masukkan untuk lokasi A, B, dan C untuk koordinatnya. Untuk yang A itu tadi kan 20,90 berarti ada di sini, ini yang A. Kemudian yang B itu ada di 95,75 berarti di sini, dan yang C itu adalah 60,30 berarti di sini. Untuk cara mencari lokasi strategisnya, kita harus menghitung masing-masing sumbu. Jadi seperti ini. Cara menghitung yang X adalah dengan AX dikali dengan WA, kemudian BX dikali dengan WB, ditambah dengan CX dikali dengan WC. Dibagi WA tambah WB tambah WC. Untuk AX itu ini ya teman-teman, AX, koordinat X yang ada di lokasi A, yaitu 20. Masukkan. Kemudian untuk yang kedua, itu adalah WA. WA itu adalah weight ship yang ada di lokasi A, yaitu 200.000. Masukkan. Ditambah dengan 95, yaitu didapat dari koordinat X yang berada di lokasi B. Yaitu masukkan ke sini, lalu dikalikan dengan 100.000, yaitu weight ship yang ada di lokasi B sebesar 100.000. Dan ditambah dengan koordinat X yang ada di lokasi C yaitu 60, dikalikan dengan weight ship yang ada di lokasi C yaitu 500.000. Dibagi dengan 200 tambah 100 tambah 500, yang hasilnya sebesar 43,500.000 dibagi dengan 800.000. Hasilnya adalah 54,375. Lalu untuk yang Y, itu sama halnya dilakukan seperti koordinat yang X, dan didapatkan hasilnya sebesar 50,625. Untuk lokasi strategis dari kafe yang akan dibuat di antara gedung LPPM, Taman Sari 1, dan FMIPA, itu ada di lokasi 54,5 dan 50,6. Ini untuk X, ini untuk Y. Kemudian masukkan, dan ternyata lokasinya adalah di sini yang paling strategis.
Untuk kesimpulannya, maka dari itu, lokasi yang paling strategis untuk dibuat kafe di antara gedung Taman Sari 1, LPPM, dan FMIPA adalah pada koordinat 54,375, 50,625. Namun, hal ini harus ditinjau kembali. Ditakutkan lokasi yang ada di sini tidak bisa dipakai untuk lokasi pemilihan kafe. Siapa tahu itu adalah selokan atau lain-lainnya gitu. Maka dari itu harus ditinjau kembali dan dipilih lokasi yang terdekat di antara center of gravity tersebut. Mungkin sekian penjelasan kisi-kisi materi UAS MOL pada kesempatan kali ini. Sebelumnya mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangannya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.